Kebetulan hari ini kita akan bahas yang namanya YPM Internasional. Jadi PM Internasional itu adalah perusahaan yang produksi produk Fitline sendiri. Di sini semua udah minum produk Fitline kan ya? Mbaknya di belakang sudah? Oke. Dan di sini saya mau berbagi pengalaman. Saya sendiri umur 28 dan pertama kali kenal Fitline dan PM Internasional ini di umur 25. Dan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk serius di bisnis ini dan milih PM Internasional itu lumayan panjang, nanti saya jelasin. Dan di sini faktor utamanya saya itu masuknya kelahiran 97. Jadi bisa dibilang Gen Z awal ya, 97. Dan di sini sekarang kita itu banyak sekali problem waktu Covid dan after Covid ya, dari masalah badai ekonomi. Terus yang kedua adalah saya banyak banget ngeliat di awal tahun 2025 itu gelombang PHK di mana-mana. Bahkan teman saya sendiri itu terdampak gitu. Jadi di sini benarnya gelombang PHK dan juga sulitnya lapangan pekerjaan. Mungkin ibu-ibu ada yang main sosial media, Instagram atau TikTok. Itu kalau nggak salah kemarin di Bekasi atau di Jakarta, ketika ada job fair itu ada ribuan orang yang datang ke sana di satu tempat. Bahkan sampai sempat ricuh karena memang kondisinya di sana nggak kondusif untuk orang nyari pekerjaan. Bahkan perusahaan sebesar perusahaan namanya Sritex itu yang ngurus untuk masalah fashion, baju, itu dia bisa PHK hampir 10.000 karyawan gitu. 10.000 karyawan, bayangin orang-orang yang punya keluarga itu gimana mereka harus menghidupi keluarganya gitu. Lalu di sini juga ibu-ibu yang suka nonton TV pasti tahu MNC kan? MNC juga melakukan layoff karena memang orang-orang sekarang sudah beralih yang namanya fokusnya lebih suka main sosial media ketimbang nonton TV. Karena apa? Lebih update juga gitu. Kalau di TV kan kita nonton bentar, dikit-dikit iklannya lama, jadi gampang bosen gitu. Terus di sini juga ini yang saya bilang, job fair di mana-mana itu membludak. Bahkan saya kemarin sempat nyari gas LPG karena sempat habis gitu. Dan saya lihat di sekitaran Ragunan saya muter-muter kan, banyak sekali dagang. Jadi dan mostly itu dagang semua orang dari luar Bali. Jadi dari jajanan, dari warung Madura, karena saya kelilingnya di warung Madura, itu dari satu selang 3 rumah warung Madura lagi, selang berapa rumah warung Madura lagi gitu. Jadi bayangin semua orang sekarang buka usaha tapi pembelinya sepi karena memang kemampuan orang untuk belanja sekarang juga mulai menurun gitu. Karena kita juga paham ya sekarang krisis ekonomi, belum lagi perang antar negara, perang tarif juga gitu. Jadi gimana caranya kita bisa survive? Selain masalah gelombang PHK ini, itu penyebab utamanya juga adalah kecanggihan yang namanya AI. Jadi pasti kita semua tahu kan, apa-apa sekarang udah pakai yang namanya AI. Atau kalau kita belanja di e-commerce, itu sekarang kalau mau melakukan pengaduan sekarang pasti menggunakan chatbot gitu. Ya kan? Kalau misalnya dulu kita masih bisa hire banyak orang untuk bantu balas-balasin chat kita. Tapi sekarang namanya perusahaan pengen efisiensi, mengeluarkan biaya sedikit untung lebih banyak gitu. Dan lebih efisien mereka untuk beli yang namanya APK chatbot itu ketimbang bayar banyak orang setiap bulan gitu. Ini yang pertama. Dan kemarin saya juga sempat cerita sama teman saya, dia punya pengalaman sudah lumayan lama. Pengalamannya oke lah di perusahaan besar, manajer akunting. Terus kemarin sebelum perusahaannya benar-benar layoff, sebulan sebelum dia resign gitu. Nah dia percaya diri, dikiranya bakal nanti ketika saya melamar kayaknya gampang deh dapat, tapi ternyata tidak semudah itu. Dan dia sendiri bilang, kebetulan dia dari Surabaya, kalau di sana itu nyari kerja kita harus bayar, even ke perusahaan swasta. Kalau misalnya sekarang kan kita taunya masuk pegawai negeri atau polisi gitu kan, ada yang main belakang, tapi ini enggak, untuk perusahaan swasta aja, bahkan ada yang kerja di pabrik aja dia harus mogok gitu. Kalau di Bali kita masih beruntung ya, masih terbantu sama pariwisata di Bali gitu. Dan sekarang kenyataannya saya kemarin sempat searching tentang badai PHK-nya kan banyak banget orang-orang yang baru lulus kuliah itu nganggur. Karena yang pertama faktor bonus demografi, orang-orang usia produktif.
Yang kedua adalah lapangan pekerjaan itu juga sempit karena persaingan bisnis itu lumayan ketat gitu. Dan di sini saya juga kemarin lihat, jadi tingkat pengangguran nasional Indonesia per Februari 2025 itu 4,76% dari 153 juta angkatan kerja atau usia produktif. Jadi sekitar 7,26 juta orang nganggur gitu. Dan bahkan kalau misalnya ada yang sering main TikTok, mungkin banyak banget orang berusaha untuk jadi influencer. Terus emang sih tidak semudah itu untuk jadi influencer ya. Bahkan ada yang sampai rela yang namanya live di TikTok joget-joget nggak jelas hanya untuk disawer gitu. Segitu susahnya sekarang orang nyari uang. Dan di sini ini adalah jumlah pengangguran usia muda di tahun 2024 dan ini angkanya selalu naik. Dari usia 15 sampai 19, 20 sampai 24 selalu naik. Sampai itu usia 20 di Agustus 2024 di total usia itu udah hampir 4 juta orang nganggur. Kecuali kalau misalnya udah ada yang punya orang dalam mungkin lebih gampang ya. Tapi sekarang pun kalau punya orang dalam secara kapabilitas kita kurang bagus, yaitu iya, jadi kayak perusahaan di Indonesia yang saya lihat ya Bu ya, tidak semua perusahaan itu mengapresiasi karyawannya sekarang. Misalnya banyak orang PHK tanpa pesangon, melanggar undang-undang kan. Terus yang kedua adalah cut off seenaknya. Terus habis itu juga karena mereka tahu demand-nya, maksudnya untuk orang-orang yang mau ngelamar itu banyak banget, mereka itu seenaknya. Jadi bayar karyawan itu rendah, apalagi untuk orang yang baru gitu. Bahkan banyak yang kerja di bawah gaji UMR gitu. Nah, dan di sini saya mau kasih tahu kenapa akhirnya saya memilih multi level marketing. Karena di sini saya juga istilahnya sempat mungkin ada yang tahu tentang quote-nya Warren Buffett. Jadi dia bilang kalau misalnya kita bekerja sebagai pekerja, kita akan bekerja seumur hidup untuk menghasilkan income, itu namanya active income. Tapi pasti kan kita pengen pensiun di usia tua, liburan gitu kan, menikmati masa tua. Tapi kalau misalnya kita hanya bekerja, itu agak susah juga untuk bisa namanya menikmati hidup. Karena dari uang yang kita tabung selama bekerja, kalau kita nggak pintar ngolah, susah gitu. Tapi di multi level marketing, justru semakin lama kita bertahan, itu malah istilahnya kita membangun sistem itu sendiri untuk bisa menghasilkan uang. Bahkan ketika kita tidur pun uang itu akan tetap masuk gitu, karena memang kita di sini istilahnya membangun sistem jaringan itu sendiri. Kan kalau misalnya kita mau bisnis atau usaha yang mana kita harus menggunakan suatu platform yang kita bilang ya, yang bisa menghasilkan uang sendiri, itu agak banyak biayanya. Contoh kayak misalnya kita bangun aplikasi e-commerce, contoh ya misalnya Shopee lah. Shopee kan juga tidak tiba-tiba besar gitu, dia mulai dari kecil, tapi untuk maintain semua itu dia kan perlu dana yang besar gitu. Dia juga perlu investor yang besar. Kalau misalnya dia tidak mengelola, cepat dia bangkrut. Bahkan maksud saya, waktu COVID itu perusahaan sekelas e-commerce seperti Shopee itu banyak sekali peminatnya. Karena yang pertama di sana budaya kerjanya katanya lebih enak, terus gajinya juga lumayan. Tapi sekarang justru perusahaan e-commerce itu banyak yang PHK karyawannya. Jadi kan kelihatan banget ekonomi tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan si owner? Si owner sih enak aja gitu. Pekerjaannya sih susah ya sekarang ya. Kerja bahkan ada yang saya punya teman itu kerja di ruang guru dulu. Teman saya itu kerja benar-benar baru 1 bulan itu sampai tipes. Karena kerja di yang namanya perusahaan startup itu benar-benar kita dikuras secara otak gitu. Jadi benar-benar dia 1 bulan bisa 4 kali masuk UGD karena stres gitu. Nah di sini di multi level marketing itu istilahnya di sini kita adalah membangun jaringan, kita juga mencari koneksi gitu. Dan saya juga sempat baca satu bukunya Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Kalaupun misalnya semua orang sekarang susah cari kerja, buka usaha, tapi kalau kita tidak punya pasar, itu juga susah gitu. Karena paling penting adalah kita punya namanya customer. Itu yang bikin bisnis kita lancar kan. Kalau nggak ada customer ya susah gitu. Dan
di multi level marketing sendiri, seperti saya bilang, saya kan 3 tahun di sini, tapi penghasilan saya juga lumayan gitu, lumayan untuk membantu ya gitu. Dan kalau misalnya saya konsisten untuk membangun ke depannya, itu yang saya dapatkan juga lebih banyak. Cuman balik lagi, perusahaan apa yang kita bisa percayakan gitu, karena sekarang ya mohon maaf ya, di Indonesia itu banyak orang yang ketipu sama scam multi level marketing gitu, karena mereka tidak mencari tahu seluk-beluk tentang si perusahaan itu sendiri. Kalau saya setiap sebelum yang namanya melamar kerja di satu perusahaan, itu saya pasti cari tahu dulu tentang background perusahaan ini, karena saya mikir saya bisa nggak ya kerja jangka panjang untuk perusahaan ini atau enggak gitu. Nanti saya jelasin kenapa PM internasional. Nah, di sini kalau kemarin ketika COVID kita lihat kan orang yang kerja di hotel lumayan banget pendapatannya sebelum COVID, dapat uang dari gaji UMR, terus habis itu juga paling gede mungkin dari servisnya ya. Dan Bali sangat mengandalkan yang namanya pariwisata. Tapi ketika COVID, semuanya langsung gelap gulita. Bali itu saya sempat 1 kali waktu itu ke Kuta tahun 2020. Kalau sekarang kan meriah ya, jalan sekitaran yang waterboom itu, yang Discovery Mall. Tapi saat itu benar-benar semuanya kayak gedung kosong, sepi, semuanya gelap, nggak ada lampu, jadi kayak kota hantu gitu. Ya semoga Bali nggak kayak gitu lagi. Tapi dan juga perusahaan-perusahaan lain juga berdampak. Tapi multi level marketing di tahun 2019 justru membantu perekonomian Indonesia gitu, karena orang mungkin dia istilahnya bingung ya, di mana lagi saya bisa yang namanya bekerja gitu. Kalau saya bisnis saya perlu mengeluarkan modal, tapi saya nggak ada modal, dan multi level marketing itu sangat membantu gitu, karena multi level marketing itu mengeluarkan modal sedikit, paling nggak kita konsumsi aja, atau enggak istilahnya bahkan ada yang sampai 0% gitu. Dia istilahnya mencari teman-temannya untuk kenalin produk itu, dan ya itu yang menghasilkan income untuk dia. Nah, di sini banyak yang tadi Ibu Chang sempat bilang skeptis sama MLM. Kenapa orang-orang skeptis? Karena tidak mencari tahu dulu tentang perusahaannya, sistem marketingnya sendiri seperti apa, bagaimana dia bisa earning income untuk perusahaan itu. Jadi saya sempat ditawarin sama satu orang, perusahaan MLM Indonesia. Dia bilang sistemnya itu binary. Terus habis itu nanti kamu beli produk sekali aja gitu, nanti kamu kenalin ke semua, dari sana kamu akan terus dapat income. Kok bisa saya cuma beli sekali tapi saya dapat uang terus gitu? Perusahaannya bisa nombok dari mana? Coba bayangin kalau di bawah saya ada banyak yang beli satu-satu gitu kan, tapi dia bisa dapat uang terus. Saya pikir perusahaan kayak gini tidak akan lama. Mungkin di awal dia bisa bakar uang gitu kan, istilahnya dia nyogok dulu untuk nyari nama, tapi lama-lama ya tiba-tiba hilang. Atau kayak misalnya ketika 2019 itu yang viral adalah yang robot trading. Banyak orang termakan masalah robot trading itu, cari-cari orang gitu kan. Awal dia istilahnya dibantu, oh ya kamu menang dapat sekian gitu kan, akhirnya lebih banyak lagi, tahu-tahu tiba-tiba hilang. Scam kan. Nah, itu kita perlu cari tahu dulu tentang perusahaan apa yang bagus. Dan di sini MLM itu dibilang adalah keindahan yang bersama. Jadi kita lihat ini kan garis hidup, anggaplah orang Indonesia sampai 70 tahun. Tapi kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan, siapa tahu bisa sampai 100 tahun. Nah, di sini 0 sampai 20 tahun adalah masa orang belajar. Lalu masa bekerja rata-rata adalah 40 tahun. Itu pun kalau misalnya dia pensiun di 60 tahun. Kalau 50 tahun ke bawah berarti nggak sampai 40 tahun kerja. Dan sisanya adalah pensiun. Ada orang yang pensiun bisa di perusahaan swasta kan dikasih pesangon kan. Kalau dia tidak pintar mengelola uangnya hilang. Kalau misalnya biasanya pegawai negeri itu dapat pensiunan tapi dia nggak banyak, setengah gaji, dia sedikit, setengah gaji dari yang dulu gitu. Itu pun kalau misalnya dia menghidupi dirinya sendiri nggak apa-apa. Tapi beberapa kan, apalagi kalau kita udah jadi nenek kakek ya, kadang-kadang pengen ngasih cucu gitu kan. Nah itu biasanya kalau dihitung-hitung kurang gitu. Makanya biasanya orang-orang pun, dan di sini juga termasuk orang yang umur 50 tahun ke atas masih aktif pengen tahu caranya berbisnis
gitu kan. Berarti kita bisa lihat orang-orang tuh semangat untuk yang namanya nyari side job gitu di luar bisnis ininya dia. Jadi kan istilahnya orang tuh bangun dua kaki istilahnya untuk backup. Kalau misalnya yang satu kenapa-kenapa, paling nggak saya ada yang lainnya gitu. Dan sini untuk MLM sendiri kita itu masa bekerjanya mungkin tidak lama, tapi memang kita lebih kerja keras ya, kerja keras. Dan kita di sini adalah fokus membangun aset. Aset itu apa? Jaringan atau koneksi kita, gitu. Dan saya sendiri ngerasa koneksi itu sangat penting. Karena so far saya jarang banget yang namanya apply di perusahaan, tapi lebih banyak ditawarin dari koneksi saya sendiri, gitu. Jadi itu pentingnya di sini kita mencari istilahnya orang-orang. Mungkin ibu awalnya nggak kenal Mbak Yohana, gitu kan. Tapi Mbak Yohana nih punya istilahnya kumon. Jadi kalau misalnya cucu ibu ternyata mau les di Kumon bisa sama Mbak Nana yang awalnya nggak kenal jadi kenal gitu kan. Nah itu pentingnya koneksi gitu. Atau misalnya contoh di tempatnya Mbak Nana lagi butuh guru, terus ibu punya kenalan yang mungkin dia sebelumnya pernah ngajar jadi guru private gitu, lagi nyari kerja. Terus karena ibu tahu Mbak Nana lagi butuh orang, ibu jadi rekomendasi orang dari ibu ke Mbak Nana gitu. Itu pentingnya koneksi. Nah di sini, dan seperti saya bilang, semua bisnis itu pasti susah di awal. Nggak ada yang namanya bisnis instan kecuali penipuan. Nah di sini contoh bisnis orang yang berbisnis itu contoh ada 100 perusahaan baru yang di launching. Kalau contoh di tahun ini 2025, di 5 tahun ke depan mungkin yang survive hanya 10 perusahaan. Dan kalau 5 tahun ke depan lagi berarti 10 tahunnya itu paling nggak 1 dari 100 bisnis yang bisa survive gitu. Jadi memang untuk yang namanya kita bangun fondasi dari satu bisnis itu harus sangat amat jelas dan kuat. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang bagaimana berbisnis, itu banyak sekali dari bukunya Robert Kiyosaki. Jadi ini kan Business of the 21st Century, ini juga The Business School. Kenapa saya suka buku ini? Karena yang pertama adalah saya bisnis itu nggak mungkin yang tiba-tiba langsung jualan. Sekarang kan banyak sekali kan orang kayak gitu. Di contoh di Instagram atau di mana, di TikTok, mereka jualan asal ngepost aja. Tapi ternyata nggak ada yang lihat. Bahkan ada yang pakai advertisement itu kan mesti bayar kan. Tapi ternyata nggak banyak juga yang masuk gitu. Terus tips and triknya apa? Itu bisa ada di sini. Selain istilahnya kita hanya branding di sosial media, penting juga kita bangun koneksi gitu. Dan ini adalah, kalau saya sih bilang ini adalah kitab suci marketing plan juga, karena di sini memang dia menjelaskan pentingnya marketing plan itu apa gitu. Dan ini juga di buku ini saya sempat baca dibilang bahwa bisnis MLM ini itu adalah bisnis yang istilahnya kita membantu orang lain. Jadi jangan kita aja yang kaya, tapi kita juga bantu orang untuk bisa menjadi kaya gitu. Kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan, yang kaya siapa? CEO-nya. Kita bakal kerja seumur hidup. Tapi kalau di sini kita kerja sama-sama. Mungkin karena memang kita dari awal yang istilahnya kenal duluan, kita memang istilahnya dapat reward lebih banyak daripada yang baru. Tapi kita juga bantu yang baru untuk bisa berkembang sama-sama gitu. Karena contoh kalau misalnya kita kaya sendiri, malah orang-orang tuh ngedekat cuma mau pinjam duit aja. Iya kan? Tapi kalau bisa kita mengajarkan orang itu bisa mandiri gitu. Jangan kita kasih ikan terus, tapi kita ajarin cara dia untuk bisa mancing supaya dia bisa survive dan tidak ketergantungan sama kita. Makanya mungkin ada yang sempat ikut seminarnya Pak Andreas, kan dibilang kita ini istilahnya kayak mama. Mama, tapi dan untuk orang-orang baru kita ajarkan, mereka kan masih baby, gimana caranya untuk berjalan, bagaimana caranya untuk makan sendiri, kayak gitu. Nah, di sini kenapa saya pilih PM Internasional? PM Internasional sendiri, PM artinya premium. Dan di sini PM Internasional tadi kan dibilang kalau dari 100 perusahaan ada satu yang bisa bertahan dari 10 tahun. PM Internasional itu sudah 32 tahun. Jadi lahirnya sendiri di tahun 93 di Speyer, Jerman. Jadi produk kita juga produk Jerman dan semua orang tahu kualitas Jerman seperti apa. Beliau adalah Rolf yang memiliki visi ingin menjadi pemimpin pasar dunia
dalam mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dari kesehatan, kebugaran, dan juga kecantikan. Dan itu saya juga udah mulai lihat sekarang, semakin saya jalani, semakin saya lihat ternyata orang-orang memang puas dengan produk kita sendiri, karena kualitasnya juga sendiri premium. Jadi si Rocksock ini sendiri punya konsep membangun perusahaan yang premium, membangun produk yang premium, dan juga secara sistem jaringan atau marketing plan-nya itu dibuat juga premium gitu. Oke, lalu apa yang diperjuangkan oleh Rocksock atau PM International sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup seluruh dunia melalui pengalaman premium. Jadi memang saya bilang namanya premium sendiri itu kan memang tidak untuk semua orang ya, tapi yang mau aja. Kalau misalnya memang kita mau merasakan pengalaman premium, ayo kita bareng-bareng gitu. Dan di sini saya juga mulai merasakan pengalaman premium itu sendiri. Saya sendiri itu belum pernah yang namanya keluar negeri gitu. Dan satu hal yang paling saya suka adalah ketika jalan-jalan ke luar negeri. Itu pertama kali saya itu ke Malaysia dulu, dan itu dari PM International, itu semua di cover. Dan yang kedua saya bisa 2 kali ke Jerman karena PM International gitu. Jadi saya paling suka yang namanya naik pesawat, dan itu adalah pengalaman pertama saya bisa naik pesawat sejauh gitu. Dan itu semua di cover. Jadi kalau misalnya anggaplah saya umur segini, kalaupun saya misalnya kerja di satu perusahaan dengan gaji yang UMR contoh ya, plus ada side hustle gitu, misalnya saya nyari sampingan, itu perlu waktu berapa lama untuk saya bisa liburan ke luar negeri gitu, untuk biaya sendiri. Tapi di sini kalau kita kerja dengan baik, kerja keras, itu benar-benar dihargai sama yang namanya internasional sendiri gitu. Dan di sini sudah ada beberapa orang yang mengalami pengalaman premium bisa ke Jerman. Nah, alasan lain kenapa saya pilih PM Internasional, yang pertama adalah PM ini adalah perusahaan yang kuat dan salah satu yang terbaik di dunia. Kenapa? Nanti saya kasih list perusahaan direct selling yang mungkin Bapak Ibu lumayan kenal secara global, dan PM Internasional salah satunya bisa mendapatkan peringkat ke-6 secara revenue. Jadi perusahaan global kita itu mendapatkan peringkat 6 dunia secara penghasilan, dan itu tidak pernah turun sama sekali gitu. Dan di sini juga kita mendapatkan German Brand Award, yang mana German Brand Award sendiri itu kita sudah mendapatkan 7 kali berturut-turut sebagai salah satu excellent brand. Jadi Fitline ini adalah excellent brand di Jerman sendiri, dan itu kita bersaingnya dari beberapa kompetitor gitu. Dan di sini kita juga mendapatkan penghargaan dari 100 Top Innovator selama 23 kali berturut-turut. Jadi tidak ada perusahaan manapun yang bisa mendapatkan penghargaan ini bisa sampai puluhan kali berturut-turut, dan hanya PM Internasional yang bisa dapat ini. Dan Top Innovator ini sendiri tidak hanya dari perusahaan direct selling ataupun perusahaan istilahnya suplemen, tapi dari segala industri gitu. Karena seperti kita tahu ya, kalau perusahaan sendiri tidak ada inovasi, tidak akan pernah bisa berkembang. Contoh misalnya kayak tadi perusahaan media, TV, kalau dia tidak punya rencana lain bagaimana bisa mengembangkan perusahaannya, pasti akan mati, bangkrut gitu. Lalu di sini juga kita mendapatkan sertifikasi dari Top Network Marketing dari Netco sebagai salah satu jaringan terbaik di dunia. Jadi bagaimana sistem marketing plan kita itu sangat adil dibuatnya, makanya kita bisa dapat penghargaan ini. Plus perusahaan kita itu sudah terdaftar di yang namanya WFDSI. Jadi WFDSI itu adalah asosiasi perusahaan penjualan langsung dunia, yang memang istilahnya ini secara resmi gitu ya terdaftar. Dan perusahaan kita juga itu secara keuangan sangat sehat, pengelolaan keuangannya itu sangat sehat. Jadi kita itu pengelolaan keuangannya itu sangat transparan dan dibantu diaudit oleh perusahaan yang namanya Dun & Bradstreet. Dan untuk nilai kesehatan keuangan kita itu adalah AAA+, yang mana itu setara dengan pengelolaan keuangan bank-bank dunia gitu, bank besar dunia ya. Dan di sini kita juga kerjasama dengan salah satu yayasan besar, itu namanya World Vision. Jadi World Vision sendiri itu bantu untuk anak-anak yang kurang mampu.
dan di sini PM Internasional itu sudah yang namanya sponsori 6.600 anak di seluruh dunia, dari kecil hingga besar itu benar-benar dibiayai. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, sebelumnya saya berterima kasih karena setiap pembelian satu produk Fitline ini kita bantu 1 jam kehidupan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi ini istilahnya tidak salah target ya, tapi benar-benar anak-anak yang kurang mampu, yang tinggalnya di pedalaman, gak ada listrik, susah air, susah makan, bahkan tidak sekolah, itu yang kita bantu gitu. Dan Bapak Ibu bisa bayangin, punya satu anak aja kita pengeluaran biaya berapa sampai dia besar dan bisa mandiri. Ini 6.600 anak gitu. Ini World Vision, dan untuk kerjasama dengan World Vision sendiri itu dibantu oleh Ibu Vicky, beliau adalah istri dari Roxor, dan memang di sini namanya PM Internasional itu dia ingin yang namanya kerjasama dengan asosiasi yang memang dia itu punya nama gitu, punya nama, dia memang terpercaya. Kita juga di Indonesia sudah masuk dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, yang mana itu anggota dari WFPSK sendiri. Oh ya, satu lagi, Presiden Direktur kita, Bapak Andreas Beckman Mika namanya, beliau adalah Wakil Sekjen di APLI sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin ada kenal berapa nama perusahaan yang ada di sini. Ini saya ambil dari list 100 global direct selling news, tapi saya ambil yang 20 aja dari tahun 2025 sampai 2023 yang terakhir. Itu bisa dilihat secara revenue ya. Jadi ini kan rankingan yang dipublish tahun 2023, tapi sebenarnya revenue ini adalah perhitungan dari tahun sebelumnya gitu. Jadi PM Internasional sebelumnya secara revenue perusahaan di tahun 2023 itu 2,55 miliar dolar. Kita berada di urutan ke-8. Lalu di tahun selanjutnya kita ada di peringkat ke-6 karena memang secara revenue itu kita naik 3,03. Lalu di tahun 2025 naik lagi jadi 3,22. Memang naiknya tidak banyak, tapi pelan tapi pasti kita selalu naik. Dan selama 32 tahun berturut-turut revenue kita itu tidak pernah turun. Dan Bapak Ibu bisa lihat, yang mungkin tahu ya, Amway itu adalah perusahaan pelopor MLM pertama di dunia. Itu pendapatannya dari yang 8,1 miliar turun jadi 7,7, turun jadi 7,4. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih kepo lagi ya, bisa cari Google Direct Selling News 100 gitu. Dan di sana bisa dilihat bagaimana performa perusahaan-perusahaan selain PM Internasional. Rata-rata penjualan mereka itu turun semua gitu. Oke, mau difoto? Ini lumayan ya, karena memang perusahaan kita itu bukan perusahaan abal-abal. Makanya tadi saya bilang sebelum saya kerja untuk satu perusahaan, saya cari dulu background perusahaan ini, profil perusahaan ini bagus atau enggak untuk saya bisa kerja jangka panjang gitu. Karena saya bukan tipe orang yang mau kerja instan, duit langsung banyak, terus tiba-tiba apalagi nih MLM ya, kita kan misalnya kerja dengan trust orang-orang di sekitar kita. Ternyata perusahaan itu tidak bagus, jadi trust mereka juga istilahnya nggak bagus ke kita gitu loh. Nah, dari sini kita bisa lihat perusahaan PM Internasional itu adalah perusahaan yang premium. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah growth perusahaan kita dari awal itu 94 sampai ke tahun 2024. Ini sampai 3,25 miliar dolar. Dan Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2019, 2020 dan 2021 itu adalah peningkatan yang paling tinggi. Justru di saat orang lagi susah-susahnya, pendapatan kita itu paling naik. Karena apa? Memang perusahaan kita concernnya cuma di 3 hal aja. Kecantikan, kesehatan, dan kebugaran. Waktu COVID yang dicari apa? Pasti kesehatannya dulu kan. Maka dari itu dia selalu growing. Dan kesehatan itu adalah kebutuhan primer orang sekarang. Gitu. Itu yang menjadi visi saya juga. Wah, perusahaan ini bisa sampai jangka panjang gitu. Nah, ini secara akumulasi sales growth PM Internasional dari 2017 sampai 2024. Memang ini lumayan growth-nya di tahun 2020 dan 2021 berapa persen, 2024, dan kita punya sales target dari PM sendiri. Kalau tadi
Bapak Ibu bisa lihat, kita kan ada di 3,2 miliar dolar. Dan untuk tahun 2027 kita targetnya itu bisa mencapai revenue 5 miliar dolar. Yang mana kalau secara list 100 rankingan itu 5 miliar dolar itu sudah di ranking kedua. Gitu. Jadi ini sangat besarnya. Saya bisa lihat visi kedepannya itu kita bisa menjadi pemimpin pasar dunia itu bisa tercapai. Iya, jadi nomor 1 gitu. Apalagi sekarang sudah buka di Hong Kong sama di Cina. Mereka orangnya gencar luar biasa. Bahkan kemarin ketika ke Jerman itu yang naik panggung rata-rata orang Cina semua. Gitu. Jadi pasar di Cina tuh lumayan besar. Apalagi sekarang kita tahu ya Cina itu jadi pemimpin pasar di dunia juga gitu. Jadi saya sangat optimis PM Internasional itu bisa menjadi nomor 1. Ini juga CEO kita itu sempat masuk majalah Forbes di Luxembourg baru beberapa bulan lalu, dan juga kita mendapatkan penghargaan dari Bravo. Jadi Bravo ini istilahnya di direct selling news tadi yang rankingan 100 itu kita yang mendapatkan peningkatan paling banyak di sana. Jadi 5 kali berturut-turut kita mendapatkan penghargaan dari Bravo Award dari direct selling news tadi. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir perusahaan ini scam, karena perusahaan kita itu sudah ada di 50 negara secara resmi, dan kita juga pemain global. Kita punya kantor pusat itu di Luxembourg, dan kantor pusat di Eropa itu ada di Jerman, di Amerika di Florida, dan untuk Asia Pasifik kita ada di Singapura. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen main atau beli produk yang belum launching di Indonesia, bisa ke Singapura juga gitu. Nah ini tadi saya bilang produk kita itu concernnya adalah di kebutuhan dasar, kesehatan, kebugaran, dan juga kecantikan. Kita bisa lihat sekarang orang-orang itu tren pasar itu lebih mengarah ke kesehatan, kebugaran. Contoh, banyak orang yang buka tempat gym, terus tempat pilates juga banyak. Yang main tenis yang harganya lumayan sekali latihan itu banyak yang kesana. Bahkan sekarang yang baru tuh olahraga padel itu ya. Padel, golf. Jadi kita bisa lihat tren masyarakat sekarang itu mulai suka yang namanya olahraga. Bahkan mereka berani bayar lebih untuk bisa olahraga tersebut gitu. Karena memang selain itu juga di tempat tersebut kita bisa cari koneksi ya gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang ada orang-orang yang bilang wah produk kita mahal. Produk kalau menurut saya ya untuk sehat ini kan contoh satu set itu 1,8. Jadi dibagi 30 hari, kita kan konsumsi sebulan ya. Itu berarti kita cuma 60.000 sehari gitu. Ada orang yang bisa contohnya olahraga bayar mahal, masa beli ini nggak bisa. Seperti itu target pasar kita gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang tidak untuk semua orang, tapi untuk orang yang ingin mengalami pengalaman premium secara kesehatan, kebugaran, apalagi secara bisnisnya, itu bisa di Fitland dan PM Internasional. Sebenarnya produk kita itu ada banyak ya, tapi di Indonesia saat ini kita ada produk yang sudah launching itu ada namanya Optimal Set, yang kita memang minum sehari-hari. Jadi memang ini adalah kebutuhan dasar yang kita butuhkan dari pagi hingga malam. Dan ini untuk semua kalangan bisa konsumsi, baik dari anak-anak, ibu hamil, terus orang menyusui juga, orang sakit juga bisa, karena istilahnya ini kan makanan gitu. Jadi kenapa orang-orang tuh perlu suplemen? Karena orang yang istilahnya dia sudah konsumsi makanan secara sehat, misalnya dia rajin makan buah, makan sayur, tapi tidak semua asupan nutrisi itu terpenuhi. Makanya orang-orang perlu yang namanya vitamin tambahan, gitu. Lalu di sini juga ada monogen yang bagus untuk syaraf, peredaran darah juga. Dan di sini juga untuk kebugaran kita ada ProShape Amino. Jadi untuk orang-orang yang nge-gym mau nambah massa otot itu penting banget ProShape Amino. Apalagi kalau misalnya kita semakin berumur, massa otot kita itu biasa berkurang. Apalagi kalau nggak rajin olahraga ya, gitu. Nah itu dibantu banget sama yang namanya ProShape Amino ini. Lalu untuk kecantikan sendiri, kenapa kecantikan ini sekarang saya bilang sebagai salah satu kebutuhan primer? Karena anak-anak bayi pun sekarang kita pakai skincare kan. Kita mandi juga kita butuh sabun.
itu juga termasuk skincare. Bahkan orang-orang sekarang paling nggak minimal sunscreen aja perlu sekali gitu. Jadi saya bisa bilang kecantikan itu adalah juga kebutuhan skincare, kebutuhan primer. Bahkan sekarang banyak sekali yang namanya klinik-klinik yang menawarkan harga treatment yang lumayan ya sekali. Dan ini produk kita itu harganya di bawah itu, tapi hasilnya juga lumayan gitu. Hasilnya lumayan seperti yang ada di klinik. Bahkan ini kalau misalnya ada yang tahu multimedia, nanti bisa dicari di Instagram juga ada. Itu ada testimoni dia bisa menghilangkan kerutan dalam waktu 3 menit gitu. Jadi produk kita itu bedanya dengan produk lain adalah secara tingkat penyerapan dia lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang tahu berita tentang Blackmores. Iya, sempat ada berita kan ada yang kelebihan vitamin B kalau nggak salah, tapi memang salahnya dia sih ya, dia nggak baca tentang peraturan kebutuhan vitamin B hariannya dia gitu. Jadi dia minum 2 suplemen dan ternyata istilahnya dia keracunan kelebihan vitamin B gitu. Tapi di sini istilahnya kalau di produk kita itu nggak ada yang namanya kelebihan, karena itu akan langsung dibuang oleh tubuh gitu. Dan tingkat penyerapannya sendiri tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu ketika minum yang Activise ini pasti kerasa langsung efeknya dalam waktu berapa menit. Ada mungkin beberapa orang yang di beberapa hari bahkan beberapa bulan. Itu biasanya karena kondisi tubuh orang berbeda-beda. Tapi paling umum itu paling kerasa adalah berapa menit aja, kayak rasa merah, gatal, kesemutan. Itu adalah respon tubuh yang wajar, umum. Itu adalah contoh dari tingkat penyerapan kita itu sangat tinggi. Tingkat penyerapan si Fitline ini sangat tinggi karena teknologi yang namanya NTC. Gitu. Jadi dia benar-benar menghantarkan nutrisi sampai ke level sel. Dan itu kalau misalnya tingkat penyerapan produk yang kapsul atau pil itu hanya 10-15%. Tapi produk kita itu hampir 100% diserap tubuh. Jadi aman. Makanya Bapak Ibu ketika minum produk Fitline dalam waktu beberapa minggu, beberapa bulan aja sudah ada merasa perubahan yang berbeda gitu. Tidur lebih nyenyak, badan lebih ringan kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang bilang rambutnya rontok, tiba-tiba sekarang rambutnya udah mulai lebat lagi. Padahal dia udah pakai bermacam-macam sampo anti rambut rontok, pakai vitamin, hair oil gitu. Tapi ternyata memang masalahnya adalah dari dalam gitu. Nah ini kalau misalnya tadi PM Internasional itu adalah perusahaannya memang secara premium, dan Fitline adalah produk kita yang secara premium. Jadi memang kenapa kita memiliki kualitas yang tinggi? Yang pertama adalah karena kita memiliki teknologi eksklusif namanya NTC. Jadi ini memang patennya punya PM Internasional sendiri. Nanti saya jelasin tentang NTC. Lalu yang kedua, kita punya sertifikasi dari yang namanya Colombis. Jadi produk kita ini diminum oleh yang namanya para atlet. Walaupun istilahnya dia menambah stamina, menambah power, tapi ini tidak ada yang namanya doping. Jadi free doping. Lalu produk kita juga sudah mendapatkan sertifikasi GMP, yang mana kalau misalnya mau dapat izin edar dari BPOM itu paling nggak produk impor minimal punya sertifikasi yang namanya GMP ini, gitu. Lalu kita juga dapat sertifikasi dari ILAB yang mana menyatakan bahwa produk kita itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi ILAB ini adalah pihak ketiga. Kalau tadi pihak ketiga yang yang mengecek kesehatan keuangan perusahaan kita itu namanya Dun & Bradstreet. Kalau untuk produk kita, pihak ketiganya yang ngecek itu adalah ILAB. Jadi secara berkala, jadi random aja ya, dia tiba-tiba inspeksi ke pabrik kita, dia ngambil random sampling untuk dicek apakah produk ini itu aman untuk dikonsumsi. Jadi bukan sekali aja gitu. Jadi untuk hasil dari laboratorium sendiri, Bapak Ibu bisa cek di ILAB, lalu cari produknya Fitline. Itu kelihatan semua ada di sana. Nah, untuk teknologi NTC sendiri, jadi Fitline itu adalah satu-satunya produk yang mematenkan teknologi NTC ini. NTC adalah Nutrient Transport Concept. Jadi di mana teknologi eksklusif ini menghantarkan zat nutrisi tepat di mana dan kapan dibutuhkan oleh tubuh sampai tingkat seluler, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi makanya ketika minum produk ini itu kenapa cepat rasanya, karena teknologi NTC ini. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat secara ingredients kita itu nggak berlebihan, nggak yang namanya overdosis di sini. Tapi kenapa efeknya lebih cepat? Karena tingkat penyerapannya tinggi, gitu. Karena saya sempat
40 orang yang jaga kesehatan juga. Jadi dia invest miliaran untuk bisa yang namanya hidup lebih lama gitu. Dia bilang adalah kita itu makan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang sel kita butuhkan gitu. Dan di sini semua makanan itu ada. Jujur ya, saya adalah orang yang sebenarnya nggak begitu suka makan sayur dan buah, dan basic active fast restaurant ini sangat membantu saya gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak kecil apalagi suka banget yang namanya makanan instan. Makanan instan kayak fried chicken, nugget, sosis, kayak gitu. Kalau giliran kita kasih makanan real food, mereka nolak. Itu mereka nggak terbiasa. Maka dari itu mereka justru adalah orang-orang yang perlu nutrisi lebih banyak seperti Fitline ketimbang kita gitu. Bahkan sekarang banyak banget usia muda, kalau saya bilang mereka juga badannya rentah ya, daripada orang-orang zaman dulu. Karena orang zaman dulu makanannya real food, tapi orang zaman sekarang enggak. Makanya usia 20-30 sakitnya udah kronis gitu. Karena makanannya aja udah beda dan gaya hidupnya juga beda. Nah ini tadi saya bilang PM Internasional bukan hanya kerjasama dengan beberapa asosiasi yang lumayan bagus ya, tapi kita juga kerjasama dengan asosiasi olahraga. Karena memang kita produk kita diperuntukkan para atlet juga. Jadi di sini kita adalah supplier resmi dari berbagai asosiasi olahraga yang ada. Di Eropa ada, Amerika ada, Korea juga, Indonesia ongoing. Dan di sini kita itu benar-benar endorse mereka berupa produk. Kita nggak ada endorse berupa yang namanya dikasih uang gitu. Kayak contoh kita ada salah satu, mungkin ada yang suka bola itu pemain bola dari Brazil namanya Rivaldo. Beliau itu juga konsumsi Fitline gitu. Bahkan kalau misal Bapak Ibu bisa lihat akun e-commerce, bahkan kemarin ada yang ke Jerman, sempat lihat beliau umurnya 80 tahun ke atas, tapi badannya tuh masih kekar, masih muda. Beliau adalah salah satu olahragawan ekstrim yang sering memecahkan rekor. Minum Fitline-nya itu lebih dari kita. Kalau kita minum mungkin yang aktifannya 3 sendok, 5 sendok. Beliau satu hari itu bisa setengah kaleng. Gitu. Tapi apakah beliau keracunan? Enggak. Dan dia minum selama 20 tahun. Gitu. Jadi produk kita aman. Karena memang ini nutrisi ya. Apa yang tidak dibutuhkan tubuh juga dia akan keluar. Nah, ini kalau misalnya tadi dari segi perusahaan dan juga dari segi produk yang premium. Nah, sekarang saya mau jelasin mengenai tentang peluang usahanya atau peluang bisnisnya. Kenapa saya juga akhirnya memilih di PM Internasional ini. Jadi di PM Internasional bukan hanya di perusahaan yang ada jenjang karir ya, tapi di multi level marketing juga kita ada jenjang karirnya. Itu juga tergantung dari usaha kita sendiri. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu, kita beda dari multi level marketing lainnya. Saya sering banget ketemu orang MLM yang istilahnya dia mau mulai berbisnis di sini, itu dia agak terseok-seok. Kenapa? Kalau di perusahaan sebelumnya dia itu naiknya instan, tapi kalau di sini dia harus bekerja terus. Gitu. Karena apa? Karena perusahaan kita itu bukan perusahaan yang scam. Jadi memang ketika ada pembelian, berarti itu baru ada income, gitu kan. Jadi bukan hanya sekali beli, terus habis itu pemasukan selalu ada, gitu. Tapi kalau misalnya di sini itu semuanya fair, dari atas sampai bawah kita kerja terus. Jadi bukan istilahnya yang di bawah aja kerja keras, yang di atasnya enak-enak. Enggak, di atas juga tetap kerja, tapi semakin lama memang istilahnya pekerjaan kita itu semakin sedikit. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja, gitu. Nah, di sini ini adalah jenjang karirnya, dan di sini juga sudah banyak yang namanya International Marketing Manager. Itu lumayan dapat, selain income-nya lumayan, itu juga dapat pengalaman yang premium. Kayak tadi contohnya ke Jerman itu dari level yang namanya IFM ini. Dengan ini kisaran rata-rata pendapatannya 8-16 juta. Gitu. Saya sendiri ada Vice President dan di sini ada Ibu Chang, itu Presiden Tim, dengan penghasilan 100 juta per bulan. Gitu. Jadi kapan lagi kita istilahnya bisa kerja dari mana aja, lebih fleksibel. Selain itu juga kita bangun koneksi, dapat income juga, dan reward lainnya itu hanya dari multi level marketing gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana cara memulainya? Jadi di sini ada beberapa tipe membership. Yang pertama adalah konsumen retail. Saya
saya ambil contoh misalnya orang yang beli optimal set. Orang yang non-member itu harganya adalah 2.551. Tapi kalau misalnya dia menjadi tim partner atau istilahnya saya mau beli dari member itu diskonnya adalah 20%. Jadi dia dapat harga 2.040.800. Lumayan ya. Dan di sini daftar membernya juga gratis. Di sini dia mendapatkan keuntungan sebagai diskon membership. Lalu ada yang namanya Fitline Club member. Jadi Fitline Club member itu adalah orang yang mau berlangganan bulanan. Karena memang produk kita itu kan istilahnya produk yang setiap bulan pasti kita konsumsi. Kita nggak mungkin cuma sehat mau sebulan aja kan. Nah, produk ini aman untuk diminum jangka panjang juga. Jadi ada harga spesial, diskonnya adalah 28%. Plus, jadi harganya dari 2,5 jadi 1,836. Dan dia juga mulai mendapatkan keuntungan yang namanya first line bonus. Jadi kalau misalnya kita jadi Fitline Club member, kenalkan ke orang lain, kita dapat 10%-nya gitu. Contoh misalnya harganya 1,8. Saya mau kenalin ke 10 orang. 10 orang aja saya kenalin. Itu saya udah bisa minum gratis setiap bulan gitu. Lalu di sini juga kalau misalnya ada orang yang mau berbisnis secara profesional, itu ada namanya manajer. Manajer ini adalah orang yang mendapatkan diskon lebih dari 30% plus dia juga mulai bisa mendapatkan reward di atas gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penasaran tentang bagaimana mendapatkan income-nya, itu bisa nanti hubungi upline-nya gitu. Nah, ini kita mulai dulu dari pemesanan pertama. Jadi pesanan pertama biasanya orang-orang tuh langsung ambil yang namanya optimal set autoship. Autoship itu adalah Fitline Club member. Jadi yang 1836. Ada pilihan 1 bulan dan 3 bulan gitu. Kalau misalnya untuk 1 bulan, apalagi yang baru pertama kali beli ya, itu dapat free 1 kali Activize. Jadi daftar, langsung beli 1 set dalam waktu 24 jam, itu dapat 1 kali Activize ini. Kalau ambil yang 3 bulan, itu dapat free 1 kali Activize lagi. Jadi total 2. Jadi kalau 3 bulan itu berarti kita langsung dikasih 3 set, dapat 2 kali Activize. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu 1 kali Activize-nya harga 700.000. Itu 700. Jadi itu pun kalau misalnya kita ambil yang 3 bulan, bayarnya cuma 3 kali, itu kita udah untung 1,4. Nah, terus di sini juga untuk orang-orang yang mau berbisnis secara profesional, kita kan namanya butuh barang ya. Butuh barang untuk dikenalkan kepada orang. Ini ada yang namanya Quick Start Professional, itu pembelian 6 set, dapat 1 free demo bag, dapat 1 Activize serum sama 1 kaleng Activize gitu. Dan ini adalah harga spesial yang hanya bisa dibeli 1 kali seumur hidup. Jadi dari harga 18,5 juta jadi cuma 11.600 gitu. Itu cuma bisa dibeli 1 kali. Dan di sini kenapa kita diberikan yang namanya demo bag? Ini adalah starter kit. Jadi demo bag ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat, beberapa orang di sini punya yang namanya demo bag. Jadi ini demo bag. Demo bag ini. Jadi di dalamnya itu ada gelas, ada sendok, ada Activize, ada katalog sama brosur juga. Jadi fungsinya adalah ini adalah kantor kita yang kita bawa kemana-mana. Karena memang cara kita mengenalkan produk Fitline itu adalah dengan testing gitu. Jadi orang kita mau cuap-cuap gimana, banyak yang bilang ya semua kecap tuh nomor 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak merasakan sendiri itu susah. Makanya si Fitline sendiri itu punya tagline experience result. Karena dia kalau dia tidak mengalami dia tidak akan tahu gitu. Saya juga dulu pernah kerja part time waktu kuliah itu jadi SPG wine. Jadi kerja untuk wine lokal, mungkin ada yang tahu Hutton to Island. Nah itu saya pernah kerja di sana. Orang-orang luar negeri itu kan rada skeptis kan. Ini yang terkenal kan mungkin Australia, Prancis atau di mana. Kita sebagai wine lokal mau maju tuh susah. Caranya gimana? Paling gampang kasih tester. Oh ternyata rasanya beda tipis sama yang di luar ya, dan harganya lebih murah, makanya akhirnya mereka beli gitu. Jadi tester itu sangat penting. Itu. Dan di sini tadi seperti saya bilang ada namanya manfaat tambahan. Bukan hanya kita mendapatkan income, tapi kita juga mendapatkan manfaat tambahan lainnya. Contoh kayak tadi saya bilang mulai dari tingkat atau peringkat
International Marketing Manager itu kita bisa yang namanya ikut program pelatihan domestik. Itu namanya IMM Training. 4 hari 3 malam di Hotel Bintang 5. Itu kita bertemu dengan 6 negara lain. Kita di sana di training, kita dikasih tahu tentang bisnis itu apa, dan menurut saya adalah MLM adalah sekolah tentang bisnis yang saya tidak bisa dapatkan di luar. Gitu. Karena memang kalaupun saya mau bisnis keluar uang sendiri, ruginya tuh lumayan banyak, dan saya juga tidak belajar banyak gitu, kecuali kayak istilahnya, oh ternyata kalau misalnya mau coba bisnis jangan modal terlalu banyak gitu, paling itu aja. Tapi di multi level marketing ini beda. Jadi ini adalah memang sekolah selain untuk bisnis, sekolah juga istilahnya tentang kemanusiaan gitu. Lalu di sini juga ada program pelatihan internasional. Itu yang tadi saya bilang bisa ke Jerman paling nggak minimal 1 tahun sekali. Dan di sana itu kita benar-benar di cover selama seminggu dari pesawat dan juga dari hotel. Jadi kalau misalnya untuk makan dan jajan itu uang sendiri gitu. Dan di sini juga kita punya program kendaraan. Program kendaraan sendiri kita bukan dikasih berupa mobil ya, tapi kita bisa milih kendaraan yang kita mau. Itu wajib warna hitam dan dikasihnya itu berupa tunjangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada beberapa kendaraan Fitline di depan, nah itu adalah reward dari sini. Dan saya juga sudah merasakan 3 reward ini, dan program pensiun itu ongoing untuk di Indonesia. Kita kerjasama dengan Allianz gitu, karena memang dari Jerman juga kan. Jadi memang PM Internasional itu sangat picky dalam memilih mitra gitu, karena istilah kita kan mau jalan jangka panjang ya. Jadi kita juga memilih mitra yang bagus gitu. Nah, cara memulainya gimana? Bapak Ibu mungkin yang belum member bisa daftar sekarang, dan itu gratis, tidak dibayar. Dan ini enaknya adalah, pertama saya ya, sebagai anak muda saya tipe orang yang bosenang sekali kalau kerja di satu tempat dan dengan kerjaan yang monoton. Tapi sekarang memang secara tren juga orang lebih suka kerja dari mana aja. Nah, ini sangat membantu, dan itu kita bisa kerja kapan aja. Dari kafe bisa, di rumah orang juga bisa, dimanapun bisa gitu. Nah, ini tadi untuk yang saya bilang promo untuk orang-orang yang tim partner baru. Kalau dalam waktu 24 jam setelah daftar beli langsung 1 optimal set, dia langsung dapat 1 kali Activize. Saya banyak banget dapat pertanyaan, contohnya kayak, saya beli produk Fitline ini dapat lebih mudah di e-commerce, lebih murah gitu, harganya sekian gitu. Keuntungan yang lebih banyak itu dia tidak bisa dapatkan di PM Internasional. Di sini memang kita harga patokannya memang 1,8, tapi kalau misal pembelian pertama dia bisa dapat 1 kali aktivasi yang harga 700. Jadi anggaplah 1,8 kurang 7, 1,1 sebenarnya dia dapat di kita gitu. Tapi dia lebih memilih di e-commerce, ya silahkan. Dan juga mulai dapat keuntungan kalau misalnya mulai sharing-sharing ke orang. Kalau misalnya di e-commerce dia beli putus, tapi kalau di kita enggak. Dan kita itu customer care juga, karena kan selama minum produk ini pasti kan nanti ada respon tubuh atau apa. Nah, after take care itu yang dia tidak akan dapatkan ketika dia beli di e-commerce. Plus di sini ada garansi 30 hari. Kalau misalnya barangnya nggak cocok atau gimana, itu dia bisa retur. Bahkan kalau misalnya produknya ketika sampai mungkin kesalahan ekspedisi, dia pecah atau gimana, kita bisa retur gitu. Kemarin ada yang info ke saya, dia beli di e-commerce harga lebih murah, tapi ternyata expirednya udah deket. Jadi kurang dari 2 minggu gitu. Dia mau retur kemana? Si sellernya juga pasti nggak mau, uangnya juga udah masuk gitu. Nah, itu yang dia tidak bisa dapatkan garansi itu di e-commerce. Lalu di sini juga untuk tim partner baru yang dalam 1 bulan bisa langsung meraih yang namanya manajer. Manajer itu apa? Jadi contoh kita beli 1 set di bulan Juli ini, lalu kita kenalkan ke 5 orang di WA kita yang masing-masing beli optimal set. Jadi kan 5 optimal set. Itu kita langsung menjadi yang namanya manajer, dan kita langsung dapat yang namanya demo bag ini. Jadi demo bag ini memang tidak dijual ya. Kita dapatnya antara kita bisa beli yang 11 juta atau bisa kita sponsori 5 orang gitu. Itu cara termudah sebenarnya. Dan di bulan Juli ini adalah bulan terakhir yang namanya kita ada summer sponsor competition. Jadi di sini ada hadiah instan yang mana kita bisa dapat kaos dan juga baju polo dari Fitline kalau kita sponsori 2 orang tim partner
baru di bulan Juni atau Juli, itu kita bisa dapat yang namanya hadiah instant t-shirt. Kalau kita bisa sponsori 2 manajer baru dari 2 bulan ini, kita dapat yang namanya polo. Dan ketika kita sponsori 1 orang yang beli optimal set, kita dapat 1 tiket undian. Jadi kalau misalkan sponsor itu minimal harus 2 orang kan, jadi dapat 2 tiket undian. Kalau kita sponsori 2 manajer, berarti kita dapat 12 tiket. Karena 1 manajer itu kita dapat 6 tiket gitu. Dan tiket undian ini nanti akan diundi secara global. Ini bener-bener random banget. Kalau misalnya memang lagi untung, itu bisa dapat hadiah yang sangat lumayan. Dan selain itu di sini juga untuk orang-orang yang sponsori bisa paling banyak istilahnya. Ini kan kita kompetisi secara global ya. Kalau orang yang bisa sponsori orang paling banyak itu kita bisa dapat yang namanya 5.000 euro untuk yang peringkat pertama. Lalu yang peringkat kedua itu 3.000 euro, itu sekitar 40 jutaan. Lalu untuk peringkat ketiga kita dapat 2.000 euro. Itu adalah untuk hadiah sponsor terbanyak. Nah, untuk hadiah undiannya apa? Hadiah undiannya itu yang pertama kita ada trip dengan harga 15.000 dolar. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua adalah Secret Paradise Vacation, itu dengan 7.500 euro. Lalu 7.500 euro untuk hadiah kedua perjalanan. Lalu Dream Holiday untuk juara ketiga itu 5.000 euro. Dan di sini juga ada hadiah shopping, electric bike voucher, ada tas, Apple voucher juga, sama hadiah yang lainnya. Itu di tahun 2024 kalau nggak salah. Salah satu partner Ibu Chang itu di Jakarta ada yang menang Apple voucher. Jadi waktu itu pas iPhone 15 baru keluar, jadi dia langsung beli, dapat Apple voucher 1.500 euro, itu lumayan gitu. Jadi kalau dibilang dia sponsori banyak enggak, tapi kesempatannya itu istilahnya namanya dia beruntung ya, jadi dia dapat gitu. Tapi kalau misalnya kita punya tiket lebih banyak, kesempatan untuk menang itu juga banyak. Dan di Bali juga kemarin ada yang menang 2 dompet ya, 2 dompet, ada satu juga dapat koper gitu. Nah, ini untuk summer sponsor competition. Tadi yang saya bilang sponsori 2 orang tim partner baru atau 2 manajer baru. Dan untuk bulan Juli ini kita ada challenge dari Pak Andreas. Bapak Ibu ada yang tahu Ozempic nggak? Ozempic nggak tahu. Jadi itu lumayan tren sekarang di Jakarta adalah, bukan Jakarta sih, dunia juga. Itu adalah cara bagaimana orang bisa diet atau turun berat badan gitu. Turun berat badan, jadi itu kayak disuntik. Sebenarnya itu diperuntukkan untuk orang-orang diabetes karena itu bantu juga untuk menurunkan gula darah, tapi ternyata itu membantu juga untuk orang yang punya obesitas gitu. Dan itu penurunannya lumayan signifikan, banyak banget orang yang tertarik gitu. Tapi ini bukan Ozempic, cara kerjanya tapi mirip seperti Ozempic. Dan yang pasti adalah produk kita itu aman untuk diminum jangka panjang. Bahkan kemarin ada yang turun sampai lumayan berapa puluh kilo karena minum si Top Shape ini. Jadi untuk orang-orang yang diet itu sangat membantu gitu. Cara kerjanya adalah menurunkan nafsu makan kita sendiri. Dan untuk orang-orang yang meraih peringkat marketing manager lebih tinggi di bulan Juli itu bakal dapat satu produk Top Shape ini. Jadi Top Shape ini sendiri harganya 1,5 jutaan gitu. Ini, dan menurut saya ini kan belum launching di Indonesia ya. Kedepannya mungkin di awal tahun 2026 kalau ini launching itu benar-benar bakal booming. Karena orang mau suntik Ozempic sendiri itu harganya jutaan, bahkan lebih mahal daripada produk ini. Dan itu pun ada efek sampingnya. Kalau misalnya contoh dia mengalami penurunan berat badan tapi tidak diiringi oleh pola hidup sehat atau olahraga, masa ototnya dia juga berkurang gitu. Jadi ada orang yang turun berat badan itu masa ototnya juga turun. Nah, itu dari ProShape sendiri. Dan di sini Bapak Ibu saya mau kasih tahu juga kita ada namanya seminar. Ini seminar yang lumayan besar. Nanti acaranya itu akan ada di Hotel Renaissance Nusa Dua. Jadi acaranya di hari Minggu tanggal 28 September. Kemungkinan yang hadir sekitar 200 orang. Harga early bird itu hingga akhir Agustus ini ya, itu harganya adalah 500.000. Tapi 500.000 di sini kita dapat 2 produk gratis. Jadi di sini kita dapat 1 Kalen Activize plus 1 produk masih rahasia karena itu akan launching di saat acara ini. Jadi kita dapat 2. Kalau misalnya mau beli di tanggal 1
itu harganya jadi 750. Kalau saya sih maunya beli yang 500 ini. Jadi Bapak Ibu yang mau beli tiketnya itu bisa hubungi upline-nya. Itu harganya cuma 500. Kalau bisa nanti sampai akhir Agustus di booking. Dan di sini kita juga punya pembicara spesial. Ini ada presiden direktur kita dari Indonesia, lalu ada yang dari Malaysia juga dan juga dari Australia. Dan di sini ada manajer dari Research and Science dari Asia Pasifik untuk produk kita Fitline. Jadi kita benar-benar akan dijelasin secara spesifik tentang produk kesehatan kita sendiri. Nah, tadi selain untuk harga promo tiket untuk bisa menghadiri National Congress, kita juga bisa yang namanya menikmati insentif, bisa mendapatkan liburan atau kita bilang staycation ya. Ini adalah promosi spesial yang mana kalau misalnya Bapak Ibu bisa manajer 3 kali itu maksimal sampai di tanggal 15 September. Jadi mulainya itu dari Juli, Agustus, September. Itu kita bisa 3 kali berturut-turut manajer. Kita bisa yang namanya staycation di Hotel Bintang 5, 3 hari 2 malam. Itu antara di Renaissance atau di BNDCC Bali Nusa Dua Convention Center di Nusa Dua. Nah, lalu di sini juga kalau misalnya ada orang yang di luar Bali yang ikut, dia juga bakal dikasih reimburse tiket pesawat itu senilai 1,2 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan yang mau ikut challenge ini, bisa diinfo, itu lumayan reimbursement-nya ya. Dan di sini juga kalau misalnya syaratnya selain yang namanya kita manajer 3 kali minimal, itu kita juga bisa sponsori 3 anggota Fitline Club baru selama periode ini. Plus ada yang namanya cut off. Jadi dimana kalau misalnya ada downline saya yang qualified untuk ikut acara ini, paling nggak saya nyari 600 poin di luar volumenya dia, itu dalam waktu 1 bulan aja dari 3 bulan gitu. Nanti spesifiknya bisa ditanya ke upline-nya. Nah, ini untuk IMM training yang tadi saya bilang pelatihan domestik itu, ini akan ada di Renaissance. Jadi akan ada di September sebelum acara National Congress tersebut. Dan ini akan dihadiri dari 6 negara. Jadi dari Indonesia, Singapura, Malaysia, New Zealand, Australia, sama Thailand ya lagi satu ya. Itu. Jadi ini akan dihadiri dari 5 atau 6 negara. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada? Atau Ibu Cang ada mau nambahin sesuatu? Nggak, cukup, oke. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu.